Terakhir kali aku turun ke dunia, masih zaman Republik. Tak disangka, dalam sekejap 100 tahun ini, dunia sudah berubah total. Wah, Bapak tua, selama bertahun-tahun ini, bagaimana Bapak bertahan? Bagaimana bertahannya? Kalau haus, ia pergi ke hutan ambil buah liar. Kalau lapar, ia berburu atau memancing. Kalau bukan karena sensus penduduk kalian, Sensus penduduk. kalian gak bakal nemuin aku sampai sekarang. Iya juga, daerah pegunungan Kunlun ini memang sepi penduduk. Wah, Bapak tua, apakah Bapak masih punya keturunan yang hidup? Oh, Keluarga Jiang memang masih ada keturunannya. Tapi sekarang kayaknya, ya, hidup mereka gak baik-baik aja. walaupun hidup susah, tetap harus merawat orang tua dong. 100 tahun di gunung, walau sudah mencapai kesempurnaan, tapi tetap ada rasa bersalah pada keluarga. Kali ini turun ke dunia, ingin menebus rasa bersalah pada mereka dulu. Captain, lari apa sih? Pelan-pelan aja ngomongnya. Apa keturunan Bapak tua sudah ketemu? Oke, sibuk dulu ya. Bapak tua, kami sudah nemuin keturunan Bapak. Aku antar Bapak ketemu. Bagus. Pelan-pelan ya. Hei, lain kali aku ceritain lagi soal pegunungan Kunlun ya. Waktu berlalu begitu cepat, terima kasih atas dukungan kalian. Sejauh ini. Live hari ini. Sampai di sini dulu. Heng sayang kalian semua. Besok lanjut jagain Heng ya. Heng istirahat yang cukup ya, sayang. Kalian juga ya, aku off dulu, dadah. Ah, akhirnya selesai juga. Hah. Rantai dana putus, nggak tahu 11 yuan. Bisa bertahan berapa lama lagi? Rumah ini. Beberapa hari lagi juga bakal disita. Ya, aku cuma bisa buru-buru live buat cari uang. Siapa? Aku petugas hukum. Halo, aku petugas hukum. Ini identitasku. Anda Tuan Jiang kan? Saat kami melakukan sensus penduduk, kami nemuin nenek tua ini yang tinggal di hutan. Dia warga tidak mampu, butuh ditanggung anaknya. Dia? Apa hubungannya sama aku? Aku gak kenal dia. Bawa aja dia cari keluarganya. Maaf ya, tadi aku kurang jelas-jelasinnya. Menurut informasi dari nenek itu, kamu adalah satu-satunya keturunannya yang masih hidup. Satu-satunya keturunan yang masih hidup. Perkenalkan dirimu, nak. Aku adalah istrimu yang sah, Jiangshan, buyutmu. Istri yang dinikahi secara resmi, namaku Yunshu. Atau dengan kata lain, nenek buyutmu. Tapi, semua keluargaku sudah meninggal. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu adalah nenek buyutku? Ini cucuku, namanya Jiangxing. Seharusnya dia adalah kakekmu. Jujur saja, dia mirip sekali dengan kakekku. Nenek, berapa umurmu sekarang? Sudah pikun, tidak ingat jelas. Tapi setidaknya 200 tahun lah, hehe. 200 tahun lebih? Nenek, di luar panas. Bagaimana kalian berdua masuk dulu? Rumah ini memang tidak besar. Cucuku, selama ini kamu pasti menderita. Nenek, ini adalah pusat keuangan kota Jiang. Tidak seperti di gunung, rumah ini sudah cukup bagus. Jangan bercanda, ini bahkan tidak sebesar ruang riasku. Dia juga tidak ada di sini. Jangan-jangan ini penipu?
Astaga, ini benar-benar nenek buyutku. Dia sudah hilang begitu lama. Dia bilang umurnya 200 tahun lebih. Kamu percaya? Ini bukan salah kalian. Aku sudah kabur dari rumah selama bertahun-tahun. Wajar jika keluarga tidak mengakuiku. Ini salahku sendiri. Jadi, lebih baik aku pergi. Aku tidak bermaksud begitu. Tuan Jiang, kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kami akan membawa nenek ke panti jompo. Eo. Kepada keturunan keluarga Jiang, nenekku pergi mencari jalan spiritual dan bersembunyi di Kunlun. Jika suatu hari dia turun gunung dan kembali, harap keturunannya merawatnya dengan baik. Ini benar-benar nenek buyutku. Tunggu. Nenek buyut. Cucumu Jiang Heng memberi hormat kepada nenek buyut. Bagus, cucuku yang baik, cucuku yang baik, haha. Karena kalian sudah berkumpul, aku akan pergi dulu. Terima kasih, haha aduh. Nenek buyut, silakan duduk. Seratus tahun mencari jalan spiritual, tidak sebanding dengan sedikit kehangatan duniawi. Nenek buyut, rumah ini mungkin dalam beberapa hari lagi akan diambil. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan rumah yang lebih besar untukmu. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Wahai cucuku, Kaisar terakhir memberikan beberapa kompleks rumah tradisional kepada nenek buyut. Besok pagi kita pindah ke sana. Yun Lao, di sini ada lebih dari 200 kompleks rumah tradisional. Silakan tinggal di mana saja. HMPH, nenek buyut, rumahmu dulu sampai sekarang. Mungkin sudah kedaluarsa. Kedaluarsa. Ah, Tenang, nenek buyut sudah siap. era Republik, generasi pertama. Ah, benar. Nenek buyut, sekarang di zaman ini sudah tidak berlaku. Itu hanya selembar kertas tak berguna. Lebih baik, uang perak dan koin perak lebih berharga. Itu terlalu berat. Satu peti hanya bisa menampung ratusan ribu. Tidak seperti di sini, satu lembar bernilai ratusan ribu. Ah, ternyata manusia harus mengandalkan diri sendiri. Rezeki tidak akan jatuh dari langit. Nenek buyutlah yang akan memberimu rezeki. Hahaha, nenek buyut, jangan bercanda. Tapi tenang, aku pasti tidak akan membiarkanmu ikut sengsara. Baiklah. Wah, lumayan juga. Nenek buyut, di sini adalah villa tempat kita berdua akan tinggal. Baik. Hang. Aheng, ini pasti nenek buyutmu. Benar. Kudengar dari Heng Er kamu sering merawatnya. Sebagai nenek buyutnya, terima kasih. Nenek buyut, aku tidak pantas. Aku dan Aheng sudah kenal sejak kecil. Saling merawat itu wajar, tidak perlu sungkan. Baguslah, haha. Sebagai terima kasih karena menampung kami berdua, aku akan memberimu beberapa rumah tradisional. Beneran? Tentu saja beneran. Coba lihat siapa yang menandatanganinya. Kaisar terakhir, Jiang Heng, kamu menipuku lagi. Nenek buyut, aku dengar kamu sudah 100 tahun. Siapa bilang? Aku sudah lihat kalender tua. Syukurlah, aku hampir kaget. Sebenarnya 200 tahun. Nenek buyut, kamu benar-benar sudah setua itu? Hanya 200 tahun, tidak terlalu tua. Jangan dengarkan omong kosong nenek buyut. Dia pernah bilang padaku 100 tahun. Bagus kalau begitu, aku akan bantu nenek membereskan kamar. Baik. Jangan lupa siaran langsung,
Kamu kan bintang utama di keluarga kami. Siap, pasti dilaksanakan. Nek, aku antar nenek ke lantai atas ya. Aku sudah siapkan kamar yang menghadap matahari untuk nenek. Baik, baik, baik. Wah, empuk sekali. Nek, kita duduk dulu ya. Rumah ini bagus. Aku suka. Hidup rakyat sekarang jauh lebih baik dibanding dulu. Nek, nenek tinggal saja di sini menikmati hidup. Aku nanti akan jadi cucu perempuan nenek. Wah, itu bagus sekali. Aku dapat cicit lagi. Hahaha. Kalau begitu, Nek, nenek istirahat dulu ya. Aku akan mengatur barang-barang Ahen. Iya, iya, pergilah. Tidak. Aku harus pergi melihat cicit kesayanganku. Hari ini pindah rumah. Ini pindah ke rumah mewah, pantas saja terlambat. Ternyata sudah kaya dan naik kelas, kami fans kampung ini. Tidak ada artinya lagi. Jangan salah paham, ini rumah teman baikku. Aku hanya tinggal sementara di sini. Kak Hang, siapa orang tua yang berdiri di lantai 2 itu? Jangan-jangan. Stop. Itu buyutku. Sudah lebih dari 100 tahun, aku pindah ke sini. Juga untuk merawat beliau. Naik tangga terlalu merepotkan. Ini seratus tahan. Nek, nenek tidak apa-apa? Ada yang terluka? Tidak apa-apa, naik tangga terlalu merepotkan, merepotkan. Nek, aku penakut. Jangan nakuti aku dong. Lebih baik kita pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Tidak apa-apa, lihat, ini baik-baik saja. Kalau tidak percaya, aku akan melompat lagi. Sudah, aku percaya kok. Nek, tunggu sampai siaran langsungku selesai. Aku akan menemanimu, oke? Siaran langsung. Apa itu? Siaran langsung itu banyak orang yang sedang melihat kita. Jangan bercanda, tidak mungkin. Aku sudah memasang segel dalam radius ratusan kilometer. Bahkan seekor semut pun tidak bisa masuk. Bagaimana mungkin mereka mengintip kita? Nek, jangan-jangan terlalu banyak nonton drama silat. Nek, tunggu sampai aku nanti dapat banyak uang. Aku belikan kamu rumah, mau tidak? Cucu sayang, kalau butuh uang, bilang saja sama nenek buyut. Nenek cuma coret-coret dikit, langsung dapat ratusan ribu yuan. Nenek, jangan bercanda. Banyak yang lihat nih. Nenek buyut, Ada apa? foto-foto ini mau dibingkai tidak? Foto-foto jadul ini, buang saja. Termasuk foto bareng kaisar terakhir itu, bakar saja. Sudah dikasih banyak surat tanah. Sudah tidak berlaku, buat apa simpan fotonya? Tidak usah, bakar saja semuanya. Wah, roket. Nenek buyut lihat. Kaisar terakhir, surat tanah rumah si hewan. Nenek ini suka sekali membuat, tapi live streaming ini lumayan seru. Aku kirim roket deh. 100.000 orang sudah join. Nenek buyut, masih ada yang perlu dirapikan? Lebih baik aku yang naik sendiri. Aduh, Wah, karnaval. Sudah tembus 200.000 orang. Karena semuanya sangat mendukung. Bagaimana kalau kita nyanyi lagu? jangan-jangan. Kami mau lihat nenek, host minggirlah. Kami mau lihat nenek. Nenek buyutku sudah istirahat. Gimana kalau aku buat pengecualian, menari untuk kalian? Setuju? Siapa yang mau lihat kamu menari? Kami mau lihat nenek buyut. Host jangan mempersulit kami, cepat panggil nenek buyut keluar. Sampai perutku sakit ketawa. Nenek buyutku sudah lebih dari 100 tahun. Dia butuh ketenangan, istirahat yang cukup. Sekarang ini, turun tangga saja sudah susah. Nenek buyut, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Nenek buyut, dulu kamu kerja apa sih? Ini
Rahasia. Nenek buyut, kamu memang nakal sekali. Aheng, live streamingmu sangat ramai. Masuk halaman depan. Ini semua bukan karena aku, ini berkat nenek buyut. Nenek buyut. Nenek buyut, bisa bantu ambil tablet di tanganku? Bisa. Nenek buyut, tidak usah naik tangga. Tidak baik untuk kaki. Dari awal juga tidak berniat naik. Kamu jangan bergerak. Aku ingin mengambil barang di tanganmu, kan? Aku beritahu kamu, nenek moyang. Barang ini kalau dilempar bisa sakit, loh. Kalau aku lempar ke bawah, bisa bikin orang pingsan. Aku tidak menyuruhmu melempar, lagi pula. Barang seperti batu saja, mau bikin aku pingsan? Kamu sekarang, meski lempar bom ke bawah, nenek moyang aku tidak akan berkedip sedikit pun. Beneran nih? Kamu berdiri tegak, angkat tablet di tanganmu. Nenek moyang mengagak pikun, sudahlah. Hanya sebuah tablet, anggap saja menghibur dia. Nenek moyang, kamu pernah latihan ya? Hahaha. Bukan cuma latihan, latihannya sangat hebat. Nenek moyang, kamu siapa sih sebenarnya? Benar-benar keren banget. 11 yuan. Ada API? Cepat lihat, ada keajaiban. Cepat lihat, ada keajaiban. Ada apa, Hen? Kijemon API? Live streaming kita sudah mencapai 1 juta penonton. Wah, ini benar-benar luar biasa. Aheng, aku memutuskan, aku akan membuat nenek moyangmu terkenal. Baiklah. Semuanya fokus, aku punya rencana. Aku berencana melakukan live streaming outdoor dengan nenek moyang. Live streaming outdoor? Betul, nenek moyang sendiri adalah sejarah hidup. Penuh dengan cerita dan pengalaman. Kita akan gunakan cerita dan pengalamannya untuk menyentuh netizen. Pasti bisa jadi top. Aku dukung. Aku dukung. Aku juga dukung. Aku juga dukung. Aku juga dukung. Baik, mulai hari ini, aku adalah fans nomor 1 nenek moyang. Semuanya lanjutkan diskusinya. Kita lanjutkan diskusi tentang rencana ke depan. Untuk aku nenek moyang. Halo, ayah. Huang Siwan, aku sudah memperingatkanmu. Tutup perusahaan itu, cepat pulang, urus bisnis keluarga. Tidak mungkin, kali ini aku benar-benar menemukan arah. Beri aku waktu lagi, aku pasti bisa sukses. Berani kamu. Halo. Halo. Anak tidak tahu diuntung ini, semakin tidak mengerti. Oh ya, jangan marah. Aku akan carry Shiwan sekarang. Suruh dia tutup perusahaan sialan itu. Aku ikut denganmu, baik. Jumlah penonton live streaming sudah mencapai 3 juta. Host, jujur saja, kami ingin melihat nenek buyut. Nenek buyut sudah istirahat pada jam ini. Jangan ganggu beliau. Datang, nenek buyut muncul. Nenek buyut. Aku hanya melihat kualitas tangga ini terlalu bagus. Wah, cucu baik. Bagaimana kalau kita pindah rumah baru, juga mendekorasi seperti ini? Jangan-jangan, untuk memudahkanmu, melompat-lompat. Tidak melompat lagi, nenek buyut tidak berani melompat lagi. Nenek ini sangat lucu, beri nenek buyut hadiah roket. Baru datang ke live streaming. Langsung dapat hadiah roket. Ayah, 11 yuan ada di dalam, ayo. Ini Paman Huang, kenapa kalian datang? Huang Siwan mana? Suruh dia keluar. 11 yuan sedang istirahat di kamar. Tahu kami mencarinya, masih menutup pintu. Suruh dia turun. Sepertinya orang-orang ini tidak berniat baik, cucu baik. Cepat sajikan teh untuk kamu. Nenek ini pernah latihan kungfu, bukan ini. Nenek ini berasal dari mana, ayah? Kamu kenal? Ini adalah nenek buyutku. Kami hanya sementara tinggal di sini. Setelah kami memperluas, kami akan segera pindah, Paman Huang. Tidak perlu. Keluarga Huang kami punya banyak uang, aku hanya berharap kamu bisa lebih banyak menasihati 11 yuan. Dia tidak mengerti, kamu juga tidak mengerti. Mengerti, Paman Huang? Ayah, aku naik ke atas untuk berbicara dengan 11 yuan. Tuan, silakan duduk. Nenek, ini adalah tempat duduk utama tuan kami, menurut aturan. Silakan minggir. Oh, begitu ya. Nenek buyut,
Bagaimana kalau kita berdua pindah tempat duduk? Nenek buyut tulang tua ini tidak bisa bergerak. Feng. Sudahlah. Nenek sudah tua, malas berdebat dengannya. Kenapa meremehkanku si nenek tua ini? Teh ini agak murahan. Ayah cepat lihat, Wei Ming. Kamu kan seorang direktur, di luar harus tenang. Kenapa selalu terburu-buru, bukan? Kamu lihat sendiri baru tahu. Terlalu berlebihan. Perkenalkan, nama saya Feng. Saya adalah bodyguard keluarga Huang. Bodyguard kecil ya. Majikan saya adalah orang terpandang di Jiangqing. Keluarga Du di belakangnya adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Sikapmu tadi membuatku tidak senang. Konsekuensinya sangat serius. Kamu mau apa? Nenek, pernah dengar Tai Chi menenangkan dunia? Pa Ji menstabilkan langit dan bumi. Ini adalah hasil 20 tahun latihan. Pisaumu terlalu lemah. Tenagamu kurang, nak. Kungfumu belum matang. Nenek tua, kamu cari mati. Wei Ming, kamu terburu-buru sekali. Apa yang terjadi? Lihat foto-foto ini. Lalu apa? Ini kan dari zaman dulu. Loresi chaired. Tesla Einstein. Kaisar terakhir. Jampun. Bagaimana mungkin? Ayah, kamu baik-baik saja? Ayah, kakak, kenapa kalian datang? Shi Yuan. Foto-foto ini dari mana? Dari mana kamu dapatkan? Foto-foto ini adalah nenek buyut Jiang Heng. Beliau sebenarnya mau membakarnya, tapi sayang menurutku. Jadi ku berbingkai. Bagaimana dia bisa punya foto-foto ini? Karena orang yang duduk di kursi tua itu adalah nenek buyut Jiang Heng. Orang-orang penting ini semua menghormati nenek ini. Sebenarnya siapa dia? Itu adalah pelindung keluarga kita, ketua pertama keluarga Du. Sheng Ye, benar dia? Tak disangka Raja Shanghai zaman dulu bersujud memberi teh. Ternyata aku meremehkan beliau. Tidak baik. Ada apa, ayah? Feng masih di bawah. Dia terlalu setia, mungkin akan membelaku. Wah ya, Feng adalah ahli bajikuan zaman sekarang. Bisa-bisa nenek ini terbunuh. Cepat pergi. Nenek tua, kamu cari mati. Bagaimana mungkin? Tepukan ini terlalu mantap. Tepukan ini kuat dan berenergi, seperti naga, setidaknya. 100 tahun latihan. Siapa yang meragukan nenek ini maju? Dia terlempar. Nenek ini adalah nenek buyut Jiang Heng. Ja? Nenek itu, apakah Margayun? Ya, kenapa? Aduh, sial. Han. Paman Huang, nenek buyut, dia tidak sengaja. Jangan salahkan nenek buyut. Tidak baik, ayah mungkin akan marah pada nenek buyut. Ayah, nenek buyut sudah tua, jangan menakut-nakutinya. Tidak apa-apa, dia orangmu, kan? Wei Ming, ambilkan secangkir teh. Oh, baik. Dia hanya pingsan, tidak apa. Saya Huang Qingyun. Persembahkan teh untuk nenek. Tadi saya tidak tahu diri. Nenek buyut, Anda baik hati,
jangan marah pada anak muda. Kamu dari keluarga mana? Nenek buyut, keluarga Huang kami bekerja untuk keluarga Du. Oh, keluarga Du Yue Sheng. Sebenarnya, pantas kamu memanggilku nenek buyut. Ya, nenek buyut, generasi ketiga keluarga Huang. Huang Qingyun, persembahan Tei untuk Anda. Apa aku tidak salah lihat? Orang terkaya di Jiangcheng. Huang Qingyun, bersujud memberi teh pada nenek. Apa yang terjadi? Siapa sebenarnya nenek ini? Benar-benar mengejutkan sepanjang musim panas. Ini orang kaya, apa ini bukan skenario? Ini adalah tongkat kayunanmu emas yang pernah mengalahkan jagoan keluarga Du. Kamu cukup sopan. Ini kewajiban anak muda. Cepat, bersujud pada nenek buyut. Ah, ayah. Kamu menyuruhku bersujud pada nenek tua ini? Kenapa tidak hormat pada nenek buyut? Cepat bersujud. Aduh. Sudahlah, aku juga lelah, ingin istirahat. Nenek buyut, saya antar Anda istirahat. Meski tua, masih bisa bergerak. Cucu baik, jika ada masalah, panggil nenek buyut. Tidak, dia bisa terbang? Ayah, kamu lihat? Dia bisa terbang. Shi Yuan. Nenek buyut, datang ke Beijing, kenapa tidak beritahu saya sebelumnya? Saya juga tidak tahu kamu kino, legit pula. Dia datang untuk bergantung pada Aheng. Shi Yuan, saya dan ayah datang kali ini untuk memberi ultimatum padamu. Cepat tutup perusahaan siaran sampah itu. Tidak mau? Kenapa aku harus menutupnya? Kalau ditutup, bagaimana dengan Aheng? Kamu harus memberikannya padaku. Cayam, tutup apa? Aheng juga ada di perusahaanmu? Iya, dia sekarang adalah ancor pria paling populer di perusahaanku. Kalau ditutup, sayang sekali. Jangan ditutup. Aheng, kalau ada kesulitan di masa depan, bilang saja pada Paman Huang ini mendukungmu untuk live streaming. Benarkah? Kalau begitu terima kasih Paman Huang. Ah, tidak, ayah. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Wei Ming, kamu siapkan 2 pelayan. Untuk melayani nenek buyut, lalu siapkan juga teh berkualitas tinggi. Yang harganya 100.000 per 500 gram. Bukan aku. Aku kok agak bingung ya, sudahlah. Lebih baik aku sendiri yang mengurusnya. Ayo kita pergi. Hari ini ada apa sih? Aduh, live streamingnya belum ditutup. Tak disangka keluarga Huang harus bersikap sangat hormat pada nenek itu. Aduh, live streamingnya. Penontonnya sudah mencapai 5 juta. Peringkat pertama di halaman utama, peringkat pertama kategori kehidupan, ancor pria dengan traffic tertinggi. Total mendapatkan dukungan traffic puluhan juta. Luar biasa. Total mendapatkan 1,68 juta. Dan nenek baik trending di hot search. Inikah daya tarik nenek buyut? Ada yang mengirim 10 roket. 10 roket. Apa? Tambah teman. Wah, ada lagi yang mengirim 10 roket. 10 roket. 100.000 hanya untuk biaya 1 teman. 1000 kali, 10 juta. Keluarga Huang dari Shangjing. Itu ayahku, dia benar-benar mendukung kita. Ayah, Anda sudah bersitegang dengan 11 yuan selama 3 tahun. Kenapa tiba-tiba menyetujuinya? Jangan-jangan. Karena nenek itu? Jika aku tidak salah tebak, nenek itu seharusnya adalah guru dari tokoh besar keluarga Du. Guru buyut dari nyonya tua keluarga Du, nyonya tua keluarga Du. Du Fengxia. Sekarang di Shangjing, dia adalah sosok yang sangat berpengaruh. 11 yuan beruntung, tak disangka. Tanpa disengaja, dia malah mendapatkan keuntungan besar. Ayah, kalau budget kita sekarang pergi ke keluarga Du? Benar. Kamu ikut aku menghadap nyonya tua Du. Kamu menemukan guru buyut? Ya, nenek. Guru besar masih hidup. Benar sekali, nenek masih memegang tongkat yang ada di foto itu. Tongkat itu? Bagus sekali, bagus sekali. Ayo pergi. Ayah, kau dengar? Guru besar masih hidup.
Orang yang berjasa bagi keluarga Du masih hidup. Feng Xia, jika suatu hari guruku turun gunung, kau harus membalas budi sepenuh hati. Feng Xia akan ingat. Sebelum kau pergi, apakah guru besar berpesan untuk tidak mengganggu? Tidak, Nenek. Sekarang di villa putriku, Nenek, kapan saja bisa menemui beliau. Jangan sembarangan, guru besar sederhana dan tidak suka diganggu. Bahkan ayahku pun, pemimpin tertinggi sekalipun, ingin bertemu, tergantung suasana hatinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menurutku, lebih baik temui dulu cicit guru besar. Heng, biar dia yang memperkenalkan, jadi tidak melanggar aturan. Baik, aku akan segera mengurusnya. Nenek, hari ini aku dapat uang dari live streaming. Aku akan mengajakmu membeli alat tulis yang kau inginkan. Bagaimana? Kau yakin? Alat tulis yang nenek inginkan. Bukan yang biasa. Tenang, Nenek, nanti di toko, pilih saja yang kau suka. Baik, Nenek, kau kenal ayah 11 Yuan? dia tidak pantas mengenalku, tapi dia mungkin pernah dengar namaku. Nenek, dulu kau bekerja sebagai apa? Paman Huang, rasa hormatnya padamu. Tidak seperti sekadar sopan santun biasa. 11 Yuan, apakah ayahmu selalu bekerja untuk keluarga Du? Ya, sejak zaman kakekku, sudah bekerja untuk keluarga Du. Itu dia. Dulu aku pernah menerima murid termuda, yang merupakan pemimpin keluarga Du. Du Yue Sheng. Guru, silakan minum teh. Mulai hari ini, kau adalah murid sementara di bawahku. Terima kasih, Guru. Tokoh keluarga Du itu adalah muridmu? Ya, Pantasan Paman Huang sangat menghormatimu. dia tidak mengalami masa itu, tapi pertama kali bertemu denganku. Masih cukup sopan. Sepertinya warisan keluarga Du masih ada yang bertahan. Nenek buyut benar sekali tebakannya. Yang sekarang memimpin keluarga Du adalah sang nenek tua. Anak kedua dari orang itu. Nah, itu dia. Nenek buyut, di depan itu toko antik. Ayo jalan. Nenek buyut, ini dia toko antik itu. Tiga orang, butuh apa? Cuma lihat-lihat saja. Silakan, masuklah. Bagus, semuanya bagus. Bos, Ya. Nenek, bos, kuas ini. kuas ini. Ada masalah apa? Tidak, nenek memang jelly. Boleh aku mencobanya? Silakan, aku akan siapkan tintanya. Ah, tidak usah. Aku cuma mau mencoba menulis sedikit. Oh baiklah, silakan menulis. Sangat bagus. Ini kuas yang kucari, bungkuskan untukku. Baik, aku akan bungkuskan sekarang. Berapa harganya? Kuas kayu sederhana kecil dengan motif naga dan patungan putih ini. Harganya 67 juta. Berapa? 1,67 juta. 67 juta. Kau ini merampok ya? Heng Er, ada apa? Tidak apa-apa, Nenek buyut, kalau Nenek senang. Aku akan belikan untuk Nenek. Cucu baik, jangan khawatirkan uang, nanti nenek buyut akan menuliskan 2 kata untukmu, uangnya akan kembali. 2 kata bisa berharga berapa? Sudahlah. Yang penting Nenek buyut senang. Bayar pakai kartu. Nenek,
Ini kuas yang kau minta, plus kertas dan tinta. Semuanya kualitas terbaik. Cucu baik. Baiklah. Sampai jumpa lagi, semoga bisnisnya lancar. Silakan datang lagi lain kali. Kakek, nenek itu sudah pikunya? Menulis beberapa kata saja. Hanya ini menghasilkan beberapa juta, ahli kaligrafi sejati. Bahkan belum tentu bisa melakukannya. Aduh. Membicarakan orang di belakang itu tabu, sungguh tidak sopan. Bukan, kakek, aku sayang pena itu adalah pena yang pernah digunakan oleh kaisar terakhir, jika harganya pas. Bisa dijual dengan harga jutaan. Jangan menilai orang dengan pandangan sempitmu. Hanya tongkat nenek itu saja. Sudah bisa membeli seluruh toko kita. Kakek, jangan bohong padaku, mana mungkin. Pena kosong meninggalkan jejak, kaligrafi yang luar biasa. Nenek. Kakek, kenapa denganmu? Hergi, ambil bingkai gambar termahal. Yang kita pesan, aku ingin membingkai tulisan itu. Bukan, kakek, aku tidak mengerti, kenapa kau terobsesi dengan selembar kertas kosong, tidak ada tulisan di atasnya. Kamu tidak mengerti karena masih terlalu muda, 40 tahun lagi. Kertas ini akan mencerminkan hidupmu. Hijab. Ingat, jika nenek menghasilkan karya lagi. Dengan segala cara, beli kembali. Kenapa belum pergi? Tahu. Nenek, aku tahu kau suka mendengarkan lagu. Jadi, aku menyewa teater ini biar kau puas mendengarkan. Benar-benar cucu yang baik. Nenek, kami berdua tidak mengerti selera seni ini. Kami akan makan dulu, nanti kembali menjemputmu. Benar, kalian berdua muda butuh ruang sendiri. Pergilah, jangan khawatirkan aku. Ayo pergi. Nenek, aku sudah telepon 11 Yuan. Dia sedang bersama Heng. Menunggu kedatanganmu. Baik. Sekarang kita akan menemui satu-satunya keturunan keluarga Jiang. X Ayan Yao. Inilah streamer favoritmu, Jiang Heng. X Ayan Yao. Jangan-jangan kau ingin mendekati Jiang Heng? Memang dia tampan. Tapi dia tidak punya latar belakang atau pendidikan. Apa yang kau suka darinya? Aku Feng Xinyao mencari suami. Tidak pernah melihat penampilan. Aku sudah menyelidikinya, keluarganya bersih, karakternya baik. Aku memang menyukainya. Mari kita lihat, ayo. Siapa yang berani menantang Nona Feng? Kau tidak takut mati? Tenang, jangan carry masalah. Bos Wang, Anda datang. Nenek. Nenek, kenapa Anda datang? Nenek Diu, kenapa dia datang? Tidak tahu. Nenek, kan biasanya tidak mudah keluar rumah. Siapa lagi yang bisa mengundangnya? Sinyal, pria yang kamu suka ada di sana. Cepat ambil dia. Santai saja, pelen. Nenek, kenapa dia ke arah sana? Jangan-jangan dia kenal Jiang Heng? Masa sih? Nenek seperti dia, orang penting yang sangat berpengaruh. Jiang Heng bahkan tidak bisa menyentuh ujungnya. Halo, Nenek. Wah, anak-anak, cepat duduk. Siapa ini? Ini dia orang penting dari Shangjing yang legendaris. Jangan terlalu kaku. Aku satu generasi dengan ayahmu. Nanti, panggil aku Bibi saja. Apa? Nenek adalah bibinya Jiang Heng? Ini yang kamu bilang tidak punya latar belakang? Aku sudah periksa. Jiang Heng cuma orang biasa. Jangan-jangan, ada sesuatu yang disembunyikan. Selama ini aku yang salah.
membuat keluarga Jiang menderita. Nenek, jangan merasa bersalah. Kalau kakekku, dia memang punya harga diri, menolak kekayaan kalian. Itu wajar saja. Sepertinya, kamu masih tidak mau memanggilku bibi. Di hati ini, masih ada dendam. Tidak, bukan. Aku panggil saja. BI. Bibi. Anak baik. Hidup yang hilang selama ini, nanti. Bibi akan menggantinya untukmu. Tidak mungkin, Jiang Heng adalah kekasih gelap nenek. Nenek merasa bersalah padanya, makanya bersikap seperti ini. Pikiranmu kotor. Nenek sudah berumur berapa? Lalu bagaimana menjelaskannya? Kalau bukan karena nenek menyukainya. Mungkin kepala keluarga Huang akan begitu sopan padanya? Kiao Yang Beleng. Waktu siaran kemarin, kepala keluarga Huang menyuguhkannya teh. Jangan-jangan, mau melamar untuk keluarga Du? Jiang Heng bukan orang seperti itu. Dia mana mungkin mencari muka pada orang berkuasa. Kamu yakin? Kamu juga baru kenal dia. Aheng, kalau kamu tidak keberatan nanti, panggil aku kakak saja. APA. Panggil aku kakak, teman baikku jadi pamanku. Bibi, nenek buyut ada di teater. Aku akan mengajakmu menemuinya sekarang. Baik. Ayo pergi. Mereka pergi, cepat-cepat ikuti. Bukannya dia ada di sana. Akhirnya aku bisa bertemu guru besar. Qing Yun. Menurutmu penampilanku bagaimana? Bagus sekali. Bibi, nenek buyut ada di teater. Baik, kamu masuk dulu, beritahu. Nenek, aku antar Anda masuk. Mereka masuk, ayo kita pergi. Maaf semuanya, malam ini ada yang booking tempat. Tidak menerima orang luar, booking tempat. Di balik teater ini ada senior yang menjaga. Bisa booking tempat dan mengusir orang, pasti ulah nenek. Bukan, mana Jiang Heng? Kok tidak kelihatan Jiang Heng? Tadi bukannya sudah masuk? Sinyal, kita harus bagaimana? Tidak apa, kita masuk dari pintu belakang. Nenek buyut, keluarga Du, nenek itu sudah sampai. Oh, Nenek ini sedang main apa? Jangan-jangan benar-benar melamar. Aduh, jangan ngawur. Nenek seumur hidup tidak menikah. Hanya untuk menjaga bisnis keluarga Du. Jangan-jangan. Sudah tua baru sadar. Diam. Dia berlutut, ini sebenarnya bagaimana? Bukannya mau bertemu nenek buyut, kok malah berlutut? Murid cucu menghadap guru besar. Murid cucu bersalah, keluarga Diu bersalah. kamu ini anak kecil? Salah apa? Aku kehilangan keluarga Jiang. Mohon guru besar menghukum, keluarga Du malu pada guru besar, tidak. Nenek tidak berlutut pada Jiang Heng. Tapi pada nenek berambut putih itu, siapa dia? Bisa membuat nenek begitu rendah hati, bisa disebut guru besar. Nenek berambut putih ini pasti guru dari tokoh legendaris itu. Guru, APA? Ayah, nenek buyut sebenarnya siapa? Sudah 100 tahun berlalu, kenapa keluarga Du masih sangat menghormatinya? Ayah juga tidak mengerti. Di zaman yang mengutamakan kuntangan ini, keluarga Jiang sama sekali tidak ada nilai manfaatnya. Kenapa nenek masih memperlakukan dengan hormat seperti ini? Aku sepertinya mengerti.
Orang tua ini pasti dulunya adalah sosok yang sangat berpengaruh. Bahkan setelah 100 tahun, pengaruhnya masih bisa menutupi langit dan menekan keluarga Du. Membuat keluarga Du takut. Yang bisa membuat bangsawan Shangjing tunduk seperti ini pasti dia. Nenek Bait Zhonghen. Sejak kepada orang lain sudah biasa, tapi yang disejukkan adalah Nenek yang kita eject di live stream. Latar belakang Jiang Heng benar-benar luar biasa. Ternyata apa yang dikatakan Nenek Buyut semuanya benar, dia tidak berbohong. Ternyata apa yang dikatakan Nenek Buyut semuanya benar, dan posisinya bahkan lebih tinggi dari yang kubayangkan. 11 yuan. Nenekmu kesehatannya tidak baik, cepat bantu dia bangun. Ya, terima kasih guru. Aku beritahu kamu. Sekarang keluarga Jiang hanya tinggal kami berdua. Aku turun gunung untuknya, kamu tidak boleh mengecewakanku lagi. Ya, guru. Heng El. Aku lelah, pulang yuk. Baik. Cepat, kita pergi. Aku akan memberi puluhan roket sebagai permintaan maaf. Wah, puluhan tidak cukup, setidaknya ratusan. Nenek, kita juga harus pergi. Apakah kamu merasa aku tidak seharusnya seperti ini? Aku tahu. Nenek, Anda setia dan ingat persahabatan lama. Tapi Anda mewakili 4 keluarga besar dengan status dan posisi Anda. Sujud Anda ini. Wajar jika kamu berpikir begitu. Sekarang keluarga Jiang memang keluarga biasa. Apakah keluarga Jiang dulu sangat berpengaruh? Keluarga Jiang dulu. Sama seperti sekarang, lalu mengapa Anda? Hanya karena orang tua itu mewakili langit, selama dia mau. Segala sesuatu di dunia ini bisa diraih dengan mudah. Astaga, orang tua ini ternyata sangat berpengaruh. Langit di matamu terlalu redup, aku beritahu kamu. Baik keluarga Du maupun seluruh Shangjing, semuanya pernah menjadi setetes air di samudera guru ini. Hormat kepada guru, hormat kepada guru. Bahkan Due Sheng hanya secuil dari guru. Jika ada sesuatu terjadi pada nenek ini, aku akan menuntut kalian berdua. Sarapan sudah siap belum? Sudah siap. Baik, lanjutkan pekerjaanmu. Adik, kamu sudah bangun. Paman Huang. Ternyata, masih belum bisa beradaptasi dengan identitas baru. Kakak. Itu, nenek tua menyuruhku menyampaikan pesan. Malam ini, kamu diundang ke rumah keluarga Du untuk jamuan makan. Mengerti? Wah. Ah. Ya, kakak. Shiwan. Berhenti. Cepat sapa. Pei Jai, Paman kecil. Keponakan yang baik, kamu cukup sopan juga ya. Sudah, makan sarapan. Nenek Buyut, Bibi Du bilang, hari ini aku diundang ke jamuan makan di rumahnya. Kalau mau pergi ya pergi, kalau tidak ya tidak, terserah saja. Nenek Buyut, Bibi Du orangnya baik, aku lebih baik pergi saja. Hem cucu yang baik, Nenek Buyut tahu kamu akan pergi. Jadi sudah menyiapkan hadiah sebelumnya. Ah, tapi kamu harus janji sama Nenek Buyut. Kamu tidak boleh membukanya sendiri, bisa janji? Baik. Baik, ambil ini. Kotak ini sangat misterius, Nenek Buyut. Apa isinya ini? Kalian semua ingin tahu ya? Aku tidak akan memberitahu kalian. Nenek Buyut, Anda lagi bikin penasaran. Ah, sudah kenyang dan minum, anak Huang. Siapkan alat tulis untukku. Baiklah. Aheng, kamu manfaatkan waktu ini, selesaikan siaran langsungmu. Baik. Ayo Nenek Buyut. Ini, apa ini? Hancur, siaran langsung.
saya, Nyao. Jiang Heng buka siaran langsung. Beneran. Aku bisa bohong sama kamu? Kakek, cucu nenek tua itu, buka siaran langsung. Cepat ambilkan, aku mau lihat. Kami sudah sangat merindukan nenek buyut. Maaf ya semuanya, kemarin aku ajak nenek buyut nonton opera, itu pertama kalinya aku nonton opera loh. Nggak nyangka, selera nenek buyut lumayan bagus juga ya. Katanya hari ini nenek buyut mau nulis kaligrafi nih. Yuk kita lihat bersama. Iseng-iseng ngisi waktu sambil menenangkan hati. Datang nih datang. Konon katanya tiap hurufnya bisa bernilai puluhan ribu loh. Nenek ini bisa banget ngibulin, cuma nulis beberapa huruf doang. Nenek cuma bercanda, kalian jangan ikut-ikutan ribut. Lihat aja, ya. Harta karun menyumbang super roket 100 tembakan. Harta karun. Banyak banget. Eoterscan. Apapun harganya, harus dapatkan karya nenek ini. Harta karun menyumbang super roket 100 tembakan. Sinyal, sepertinya ada yang mau menyanyimu. Posisi nomor 1 Taipan. Harta karun? Siapa itu? Berani-beraninya saingin aku. Tunggu saja. Goddess of the Nation menyumbang super rocket 500 tembakan. 500 tembakan. Kalian ini kenapa sih? Kok pada gila-gilaan ngasih hadiah nilai? Akulah Taipan nomor 1 di live Jiang Heng. Jiang Heng akan kujaga. Cepet lihat. Sudah-sudah, hari ini cukup sampai sini. Nenek, aku ini orang biasa, pengetahuanku terbatas. Mohon dimaklumi. Aku agak heran sih. Dengan kemampuanmu ini, di zaman dulu jadi penjaga gerbang aja nggak bakal diterima. Apalagi ngurusin hal penting. Nenek benar, mulai sekarang aku akan berusaha keras, takkan mengecewakan. Kekek, nenek ini siapa sih sebenarnya? Rani Garninya Marahi, Huang Qingyun Langsang. Itu kan kepala keluarga Huang. Dasar anak kurang ajar. Sudah kubilangkan, nenek ini pastilah orang penting. Nggak mungkin. Orang penting di ibu kota sudah kukenal semua. Tapi belum pernah ketemu yang ini. Karena orang selevel ini. Orang seperti kita nggak pantas untuk mengenalnya. Di hadapannya, kita bagai butiran debu. Di atas gunung Tai. Serius? Statusnya segitu menakutkannya? Aku tanya, kamu bisa bedain mana yang baik, mana yang jahat? Jawab nenek. Orang baik pun kadang berbuat jahat. Orang jahat pun kadang berbuat baik. 1000 orang 1000 wajah. Dunia ini penuh kejutan. Tak bisa disamaratakan. Jawaban yang bagus. Di dunia ini, yang sulit bukan membedakan yang baik dan buruk, tapi memahami perbedaan keduanya. Bertekad untuk berbuat baik, inilah jalan kemanusiaan. Nenek, kamu benar. Aku akan mengingatnya baik-baik. Kelihatannya semangatmu bagus. Nenek, aku akan menulis satu karakter lagi. Hebat. Nenek menulis untukku sendiri. Mari kita lihat bersama. Maafkan pengetahuanku yang terbatas, karakter apa ini? Kemampuan nenek membual semakin mendalam. Tidak mungkin ada orang yang mau membayar puluhan ribu untuk coretan, kan? Tidak ada. Ini cuma satu garis, bukan? Ada apa? Mohon nenek beri penjelasan. Lihatlah dengan hati. Dengen Heitai. Karya kaligrafi ini bernama hitam putih, melambangkan benar salah. Juga melambangkan yin yang, bahkan langit dan bumi. Kesederhanaan adalah puncak kebijaksanaan. Beli harus dibeli. 300 juta. Lucu sekali, orang ini mau membayar 300 juta untuk lukisan ini. Apa yang dipikirkannya? Hei, kalian berdua, tertawa apa di sana? Nenek, ada orang di live streaming mau bayar 300 juta. Untuk lukisan nenek ini. Kalau dia mau beli, jual saja. Aku tidak mau jual. Penonton di live streamingku ini. Semua penipu. Satu garis hitam, mana bisa bernilai 300 juta. Aku tidak percaya. 300 juta juga tidak banyak. 300 juta memang tidak banyak. Untuk karya nenek, aku tawar 500 juta. APA. Marika Mina war 500 juta. Cucu, bilang pada mereka.
Kita tawar 1 miliar. Tidak, kakek, kamu gila ya? Ayo, tawarkan saja. Bahkan jika harus mengorbankan seluruh hartaku, aku akan beli garis ini. Aku tawar 1 miliar, bayar tunai langsung. Masih ada yang menaikkan tawaran sampai 1 miliar. Orang ini gila ya? Heng Er, apakah kamu pikir karya nenek ini tidak bernilai 1 miliar? Tidak. Nenek, sejak dulu sampai sekarang, mana mungkin satu garis hitam bisa dijual dengan harga segitu? Lebih baik tidak usah. Kamu mau bilang nenek lagi membual, ya? Cucu baik, arahkan ponselmu ke karya kaligrafi ini. Lihat apakah benar bernilai 1 miliar. Anggap saja sebagai lelucon. Yang mau beli garis dengan harga ratusan juta itu. Anggap saja bercanda, kami tidak akan serius. Cadak. Garis ini pasti bukan garis biasa. Aku jamin dengan nyawaku. Naga. Tulisan itu berubah menjadi naga. Ini terlalu ajaib. Nenek hanya menggambar garis. Ternyata itu naga. Apa ini nyata? Aku tidak percaya mataku sendiri. Nenek, kamu adalah doa bagiku. Ada apa, Sinyal? Tadi itu efek khusus atau naga sungguhan? Tidak. Itu bukan efek khusus. Itu naga sungguhan yang terbang dari kertas. Kaligrafi ini, berapapun harganya, aku akan membelinya. Kakek, kamu lihat? Naga, benar-benar naga. Beli. Bahkan jika harus bangkrut, aku akan membelinya. 3 miliar, Nenek, jual tidak? Tidak perlu segitu. Siapa yang mau silakan ambil. Aduh, aku lelah, mau istirahat. Lain kali aku tulis lagi. Baiklah, keluarga, kaligrafi ini. Aku akan minta Paman Huang mengirimkannya untuk dinilai. Nenek sudah lelah, mau istirahat. Sampai jumpa lain kali, bye. Nenek, cucu ada sesuatu yang ingin minta tolong. Apa itu? Bisakah kamu menemaniku ke keluarga Du? Aku belum pernah pergi ke tempat mewah seperti ini. Aku agak takut, aku belum pernah pergi ke tempat mewah seperti ini, aku agak takut. Bodoh, kamu adalah cicitku, Yunshu. Siapa yang berani meremehkanmu? Adik, jangan takut, keluarga Diu itu tidak seperti anak-anak kaya yang keras kepala. Punya pikiran kelas, keluarga Du adalah yang terbaik di Shangjing. Pergi saja dengan berani, tidak ada yang bisa menyakitimu. Nenek, cucu merasa tenang di dekatmu. Jika nenek ikut, sifat pesta malam akan berubah. Nenek, temani aku, Nenek. Tidak bisa menolak, baiklah, aku temani kalian. Sekalian olahraga sedikit. Kamu lihat apa? Cepat siapkan. Oh, mengerti. Halo. APA, guru akan datang ke pesta malam? APA, guru akan datang ke pesta malam? Baik. Aku mengerti, sewa hotel perdamaian, beritahu semua pihak. Berkumpul di hotel perdamaian. Ibu, tapi guru itu. Status yang mulia, bukankah ini terlalu boros? Kamu tahu apa? Kaisar terakhir dulu mengundang guru agung makan. Yang Dayandang Adlabang Sawan Karajan dan Pejabat Tinggi. Makanannya pun adalah pesta mewah mancuhan. Keluarga Du kami bahkan tidak pantas duduk di meja, Ibu. Yan Er tahu salah, semua orang. Masuk lebih awal ke hotel perdamaian, tunggu guru agung. Jika ada kelalaian, hukum keluarga akan diberlakukan. Ya. Bibi. Di mana guru agung? Aku ingin menjemput beliau untuk pergi ke pesta. Nenek buyut sudah istirahat. Dia bilang saat kamu datang. Aku harus membawa ini untukmu. Ayah bilang, hadiah dari guru agung pasti sangat berharga. Apa ini? Pil.
Ibu, dokter bilang kamu tidak boleh makan sembarangan. Bibi, kamu baik-baik saja? Cucu murid berterima kasih pada guru agung atas obatnya. Terlihat seperti orang sakit, jadi cucu muridku, aku malu. Ku beri kamu obat ajaib, tambah 10 tahun umurmu. 10 tahun? Terima kasih guru agung atas anugerahnya. Cukup, bangun, jangan mempermalukan diri. Cepat berterima kasih pada guru agung. Anak angkat keluarga Duan, menghadap nenek buyut. Bangun semua, jangan pakai aturan kotor keluarga Du. Untuk pamer di sini. Nenek buyut, apakah obat ini benar-benar ajaib? Bisa memperpanjang umur 10 tahun? Benar nenek buyut, nenek sudah lebih dari 80 tahun. Dan masih banyak penyakit, apakah pil ini bisa bekerja? 80 tahun kenapa? Aku sudah 200 tahun. Aku orang yang sederhana, tidak tamak harta. Tidak takut pada kekuasaan, kemampuan terbesarku adalah menentukan hidup mati. Songsi, katanya bisnismu di menara. Telah berkembang. Kong, kamu lebih hebat. Di Wall Street, sudah jadi raksasa modal. Main-main saja. Yang paling hebat tetap keluarga Wang. Sudah investasi di film Hollywood, artis wanita. Antri datang ke rumah. Mana bisa banding dengan Song Er? Sudah merambah Silicon Valley. Kalian hanya bisa membual, lihat sikap kalian. Siapa yang jadi raksasa industri? Kek Song. Kamu tidak tahu, orang Asia seperti kami. Susah berkembang. Orang asing seperti kami. Sudah bagus bisa bertahan di menara. Bersyukurlah. Kalau bukan karena Nenek Du yang menjalin hubungan. Mencari grup Tionghoa, kalian bisa masuk ke dunia modal? Sudah jam berapa ini, kenapa belum makan? Semua tenang, ibuku. Pergi menemui seseorang yang sangat penting. Siapa orangnya? Sampai Nenek Du sendiri yang menyambut? Orang tua itu bermarga Yun, dia adalah guru leluhur ibuku. Oh, ternyata dia. Jika dia masih hidup, minimal. Sudah lebih dari 200 tahun. Arba tahun lebih. Bukannya itu jadi monster tua? Diam, jangan ngawur. Kalau memang dia, 200 tahun lebih itu wajar. Pantas saja Nenek Du. Memengok kita semua. Ternyata dia yang akan datang. Kedatangannya yang mulia. Kita tidak siapkan hadiah. Bagaimana ini? Para kepala keluarga, Tai Shizu sudah dalam perjalanan. Bersiaplah untuk menyambut. Cepat. Kalian diam saja apa? Segera sambut di luar. Kakek Song, siapa sebenarnya orang ini? Dia adalah sesepuh kami, juga. Setingkat nenek buyut kalian. Bukan leluhur kami. Biarkan keluarga Du saja yang datang. Di luar negeri, tidak ada aturan seperti ini. Cayam, aku peringatkan, jika kau mengulangi kata-katamu itu sekali lagi, aku akan menghabismu. Kalian tidak mengerti. Mengapa kalian terus memohon pada grup Huayi? Tapi mereka mengabaikan kalian? Itu karena kalian kehilangan akar leluhur. Nenek yang kita sambut ini adalah pelindung grup Huayi, bahkan komunitas Tionghoa. Mulai hari ini, semua harus patuh pada aturan konsorsium. Patuh pada ajaran guru. Kakek Song, nenek sudah tiba. Hormat pada Nenek Yun. Semua tidak perlu sungkan. Hormat pada Nenek Yun. Mereka adalah Lapor Shizu, mereka semua adalah teman masa kecilku. Dulu di halaman, mereka beruntung. Pernah bertemu denganmu. Oh, ternyata beberapa anak kecil 80 tahunan. Semua bangunlah. Shitsu silakan. Lihat, ini namanya aturan. Nenek Yun pasti berjalan pertama, menandakan dia yang paling dihormati. Nenek Du berjalan kedua, menandakan posisinya. Hanya di bawah Nenek Yun. Yang mengikuti pasti para kepala 3 keluarga besar kita. Siapa pemuda di samping Nenek Yun itu? Tidak tahu aturan. Ya, apa statusnya? Sampai bisa berdiri di samping nenek? Jie Zheng. Satu-satunya keturunan nenek. Secara generasi, kalian harus memanggilnya paman. APA. Hammond. Ingat baik-baik, lain kali buka matamu lebar-lebar. Jangan sampai tanpa sadar mengusik para dewa. Ini jadi ribut, tiba-tiba ada paman baru. Si anak keluarga Jiang ini.
Terlihat lebih muda dari kita semua, tapi malah minta kita memanggilnya paman. Bagaimana bisa memanggilnya? Tapi apa boleh buat? Lobaknya kecil, tapi posisinya tinggi. Nenek Du, Tua Song, Tua Wang, Tua Kong, kalian semua datang. Bagaimana? Sekarang mau dihidangkan makanannya? Ini adalah Direktur Utama Hotel Perdamaian. Jika keluarga besar sudah berkumpul. Ini benar-benar acara besar yang hanya ada di Shanghai Tempo dulu. Aku berpikir, paling tidak harus menyambut kalian secara pribadi. Nenek, apakah marga Anda Yun? Betul, marga saya Yun. Pemimpin generasi kelima Hotel Perdamaian. Chen Ming dari keluarga Chen, memberi hormat pada sang penyelamat. Tak perlu sungkan, cepat bangun. Tak kusangka di sisa hidupku masih bisa bertemu dengan Anda. Tak disangka Hotel Perdamaian ini setelah ratusan tahun justru semakin baik. Saat pertama kali menginjakkan kaki di sini, seolah merasakan dalam-dalam era penuh kekacauan itu. Meski zaman itu penuh kekacauan, rakyat sengsara. Perang di mana-mana, tapi di sini selalu damai. Aneh sekali di luar kacau balau, tapi di dalam sama sekali tak terdengar apa-apa. Ya, itu karena kami cukup beruntung memiliki tamu yang mencintai kuliner. Sejak hari pertama datang, dia memberitahu semua panglima perang dan konglomerat di Hotel Perdamaian. Tidak boleh ada perang. Tempat ini harus damai. Aku sejak lahir tidak suka diganggu orang. Jadi mulai hari ini, di Hotel Perdamaian, tidak boleh ada yang membuat keributan. Bahkan jika kau bangsawan kerajaan sekalipun. Ya. Jadi siapapun, dengan permusuhan apapun, di sini tidak boleh bertindak, meski di luar meriam bergemuruh. Hotel Perdamaian akan selalu damai. Hei, sudah terlalu lama, ingatanku kabur. Tapi kami ingat, semua pemimpin Hotel Perdamaian. Ingat, Hotel Perdamaian. Lahir di era yang tidak damai. Terima kasih. Telah membuat Hotel Perdamaian bertahan hingga hari yang damai ini. Nenek ini benar-benar misterius. Hotel Perdamaian ini, kemampuannya jauh melebihi kita semua. Tapi meski begitu, tetap harus bersujud pada nenek. Benar. Tak disangka Hotel Perdamaian ini bisa damai karena satu orang. Sungguh mukjizat. Benar. Sangga mukjizat. Apakah kamarku masih ada? Di sini selalu, bukan hanya ruangan. Termasuk hidangan favorit Anda, cara membuatnya. Kami selalu ingat. Hebat, hidangan di sini, aku sangat menyukainya. Sampai sekarang tidak terlupakan, haha. Nyonya tua, silakan duduk di tempat terhormat hari ini. Aku akan memasak sendiri untuk Anda, hehe. Kapan pernah melihat orang penting ini begitu bersemangat, hahaha. Kita semua beruntung karena Nyonya tua, Hahaha benar, Nyonya tua. Silakan ke ruangan nomor 1. Di masa itu, hanya dengan ruangan nomor 1. Lampu menyala, Hotel Perdamaian. Tidak ada yang berani membuat keributan. Tidak ada yang berani. Silakan. Ayo. Ale. Ruang VIP nomor 1. Masih rasa yang sama. Dulu dunia di luar jendela ini penuh dengan luka. Meriam orang asing berdentuman, tapi sedih tidak melihat kesatuan. Kenapa kalian tidak masuk? Guru, status kami rendah. Tidak pantas menemani Anda makan bersama. Hari ini Anda yang mengundang, tuan rumah tidak masuk. Apa maksudnya? Ayo masuk semua. Terima kasih, Guru. Kalian beberapa orang temani aku masuk, layani Guru. Baik. Bagaimana dengan kami? Hei, kita tunggu saja. Ini tidak biasa. Kudengar Nyonya tua sakit parah, tidak lama lagi? Ya, lihat dia begitu bersemangat. Tidak seperti sakit, benar, kudengar. Guru memberinya pil ajaib. Oh, setelah diminum. Hidup 10 tahun lagi, apa? Hidup 10 tahun lagi? Pantas disebut Nyonya tua yang bisa menentukan hidup mati, kemampuan ini. Di dunia ini, hanya dia satu-satunya,
Kalian bilang, Hotel Perdamaian, benar karena Nyonya tua. Sendirian Demai? Ini tidak mungkin salah. Apakah kamu tidak percaya kata-kata turun-temurun? Tapi ini tidak masuk akal, lihat. Waktu itu orang asing paling berani. Aku tidak percaya mereka takut pada seorang wanita tua. Boss Chen. Bos Chen, apa yang Anda katakan benar? Wanita tua itu benar begitu hebat? Lihat foto ini, loh. Ini semua orang terkenal, ini, raksasa modal. Ini adalah keluarga Singa Jantan dan juga Panglima Pasifik, ini adalah tokoh besar di masa itu, yang duduk di tengah itu. Dia ternyata, bukankah dia nenek tadi? Nenek Pai Chiang Heng? Wah, seorang wanita biasa, bisa menonjol di antara para pria. Jan dihormati oleh orang asing, sungguh luar biasa. Saat itu sedang masa perang. Nenek bisa mengumpulkan semua orang bersama, dan bahkan bisa duduk makan dengan tenang. Kemampuan dan keberaniannya benar-benar tak tertandingi. Pernah ada orang yang menawar 300 juta untuk foto ini. Tapi aku tidak menjualnya. 300 juta, Boss Chen. Tunjukkan foto itu pada kami, cepat-cepat. Kami juga ingin melihat. Ini nenek, dia di posisi C. Hahaha. Semuanya. Izinkan saya memperkenalkan, ini adalah cicit nenek. Jiang Heng. Hello Paman, hello Paman. Panggil saja saya Xiao Song. Kalau ada apa-apa, Paman bisa cari saya. Saya Xiao Kong, mulai sekarang. Saya adalah pelayan setia Paman. Sudahlah, tidak perlu terlalu formal. Panggil saja Heng. Tidak bisa. Mulai sekarang, kalau tidak memanggilnya paman, berarti melawan keluarga Du, mengerti? Ah, baiklah, ayo kita bersulang untuk Paman. Ya, benar, bersulang untuk Paman. Nenek buyut, foto ini akan saya gantung di ruangan nomor 1. Bagaimana? Boleh saja, masakanmu enak sekali. Rasanya masih seperti dulu. Nenek buyut bisa memasak untukmu sekali seumur hidup. Adalah kehormatan terbesarku. Aku akan gantung foto dulu. Sudah kenyang, sekarang waktunya pulang. Hari ini aku sangat senang bisa bersama kalian. Anak-anak muda yang penuh semangat. Aku juga tiba-tiba merasa lebih muda. Ayo, kalian lanjutkan, aku akan istirahat dulu. Hormat pada nenek buyut. Halo semuanya, maaf ya. Akhir-akhir ini sibuk sekali, jadi terlambat ketemu kalian. Jangan marah ya. Roket. Wah, terima kasih pada nona kedua keluarga Du untuk pesawat supernya. Siapa nona kedua keluarga Du? Halo Paman kecil, kami datang untuk mendukungmu. Sinyal, tidak baik. Posisi nomor 1 kamu sebagai orang kaya mungkin tidak bisa dipertahankan. APA? Apa yang terjadi dengan semua paman kecil ini? Putri keluarga Du, putra sulung keluarga Song, putri kedua keluarga Wang, putri ketiga keluarga Kong. 4 keluarga besar ini ternyata sudah berkumpul semua. Aku pikir nenek Du sudah cukup menakutkan. Ternyata masih ada kejutan. Menurut kabar terpercaya, tulisan yang ditulis nenek kemarin sudah diam-diam dikirim ke Beijing untuk dilelang. Dilelang? Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Harga transaksi 1,2 miliar diambil oleh orang misterius. 1,2 miliar? Saya Pa? Hahaha. Ayah, kalian ini ngapain? Karena jumlah uangnya sangat besar, harus diangkut dengan pengawalan bersenjata. Kalau tidak, mudah terjadi masalah. Uang apa? Buka semuanya. Paman Huang, dari mana dapat uang sebanyak ini? Apa yang terjadi? Kemarin, lukisan tulisan nenek diam-diam dilelang 1,2 miliar. 1,2 miliar? Karena jumlahnya sangat besar, tidak bisa ditukar semua di tempat. Hanya bisa ditukar sebagian menjadi uang tunai. Benar-benar 1,2 miliar. Aheng, kedepannya kamu harus lebih banyak mendengarkan perkataan nenek. Benar-benar 1,2 miliar. Wah nenek. Apa yang membuat kalian tertawa senang? Ceritakan juga padaku. Nenek, lukisan tulisanmu terjual 1,2 miliar. 1,2 miliar itu berapa banyak uangnya? 1,2 miliar? 1,2 miliar itu kira-kira lebih dari 2 juta yuan, jika di zamanmu dulu bisa membeli 6 istana pangeran. Oh, kira-kira begitu. Nenek, kamu senang? Kita dapat uang. Aduh, lihat betapa kecilnya kalian. Beli istana pangeran buat apa? Kaisar terakhir memberikannya gratis padaku. Aku juga tidak mau. Heng Er, semua uang ini untukmu.
Nenek, uang ini, aku tidak bisa menerimanya. Katakanlah cucu baik, hidup ini singkat. Jika uang bisa membawa kebahagiaan untukmu, kenapa kamu sayang-sayang? Semua milik nenek adalah milikmu. Nenek, sejak orang tuaku meninggal, sudah tidak ada lagi yang merawatku seperti Anda. Aduh, cucuku, nenek yang salah padamu. Nenek, nanti kalau aku sudah sukses, aku akan belikan nenek rumah besar dan merawat nenek. Aduh, nenek sudah pernah tinggal di istana, tinggal di mana saja sama saja. Yang penting bisa bersama cucuku, nenek sudah bahagia. Nenek, selama ini nenek menderita, ini salah cucu yang tidak berbakti. Mulai sekarang, aku akan berbakti kepada nenek. Aduh, tidak sia-sia nenek turun gunung ini. Mulai sekarang, nenek akan menikmati kebahagiaan keluarga ini. Baiklah, nenek, aku akan menyimpan uangnya dulu. Eyo. Sepertinya masih ada waktu hari ini. Bagaimana kalau aku mengadakan giveaway untuk kalian? Hari ini juga ada pengumuman penting, yaitu siaran kita akan pindah keluar ruangan, dan bintang utamanya adalah nenek kita. Halo, Selama nenek muncul, aku akan mendukungnya seumur hidup. Ini kontrak dari platform. Investasi 300 juta, fokus membangun host pria. Investasi 300 juta, fokus membangun host pria. Baru setengah tahun, kita sudah dapat kontrak top dari platform. Semua ini berkat nenek kita. Aheng, urusan kontrak serahkan padaku. Kamu fokus siaran saja. Baik, Nenek, sudah waktunya istirahat. Biar aku antar nenek ke atas. baiklah. sepertinya masih ada waktu sebelum giveaway. Bagaimana kalau aku menyanyi dan menari untuk menghibur kalian? Wah, nenek yang hebat. Nenek masih butuh cucu tidak? Aku rasa aku juga bisa. Nenek sudah istirahat. Jangan ganggu nenek. Bagaimana kalau? Jiang Heng memperkenalkan nenek. Bukankah di rumahnya banyak foto? Kita bisa lihat foto keluarganya. Ide bagus. Pengin lihat foto keluarga di dinding host. Foto keluarga. Bukan, itu foto nenek dulu. Foto nenek? Jadi lebih penasaran. Kalau begitu, aku akan ajak kalian melihatnya. Ayo. Mari kita lihat foto pertama. Ini. Foto ini biasa saja, cuma 2 orang. Foto makan permen lollipop, biasa saja. Wah, itu kaisar terakhir. Ini bahkan duduk di singgasana naga, kakek. Kamu bilang orang seperti apa yang bisa di depan kaisar? Duduk di singgasana naga kaisar, aduh, orang seperti apa ya? Tidak ada yang berhak, singgasana naga ini melambangkan kekuasaan kaisar. Ini lebih penting dari nyawa kaisar sendiri. Bukan sembarang orang yang bisa duduk di sana, tapi ini nenek duduk di singgasana naga, sementara kaisar berdiri. Apa? Aduh, bisa membuat kaisar menyerahkan singgasananya, status nenek ini lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Kaisar terakhir. Aduh, kamu ngapain di sini? Cepat sini, ada yang bilang di live streaming. Orang di foto ini adalah kaisar terakhir. Kupikir ini syuting film. HM, cucu baik, cucu perempuan baik. Kalian ngobrol apa? Kalian ngobrol apa? Nenek, kami sedang melihat foto-foto lamamu. Menemukan sesuatu yang luar biasa. Oh, apa yang luar biasa? Nenek, orang ini benar-benar kaisar terakhir? Aku lihat dulu. Dia, itu si Pui itu. Dia adalah kaisar terakhir Tiongkok, dikenal sebagai kaisar terakhir. Kaisar. Nenek. Ini istana di bawah kaki kota kekaisaran. Kamu suka yang mana? Ambil saja. Ambil saja semuanya. Tempat-tempat ini feng shui-nya tidak bagus, mengganggu latihanku. Lebih baik diberikan ke orang lain. Aduh, bukannya aku sudah suruh kalian bakar foto-foto ini? Bakar. Nenek, aku sebenarnya mau membakarnya, tapi ayahku melihat foto ini, dia bilang setiap foto bernilai jutaan, bahkan ada yang miliaran. Aku jadi tidak tega membakarnya. Kalau dia kaisar legendaris, mungkin berharga. Sayangnya si bocah ini tidak berharga, tidak berharga.
Nenek, boleh aku mempublikasikan foto-fotomu ini? Aku beritahu kalian soal aku kenal kaisar terakhir ini. Jangan beritahu siapa-siapa. Kenapa? Karena aku tidak mau malu, tidak mau malu. Jiang Heng benar-benar cucu kesayangan nenek. Nenek menganggapmu penting, kamu malah memajang nenek di internet. Ini sudah berakhir. Seluruh rakyat tahu. Untuk mencegah nenek buyut kembali menjadi trending topik, lebih baik kita bicara hal lain. Nenek buyut, bolehkah saya bertanya sesuatu? Mengapa para bos besar ini ingin mengakui nenek sebagai guru? Karena nenek buyut punya status dan pengaruh. Dong. Ini murid yang paling nenek banggakan. Pemimpin Tian Di Hui, Hua Guochang. Kalau dihitung, usianya sudah sangat tua sekarang. Sangat tua. Guru. Kakek, apa yang ingin kau katakan? Apakah masih ada keinginan yang belum terpenuhi? Guru, Anda masih bertahan. Apakah Anda masih memikirkan seseorang? Guru, dokter. Bagaimana kondisi kakek saya? Tua-tua. Sudah sangat lemah, tapi dia masih punya penyesalan yang belum terselesaikan. Jadi dia tidak mau pergi dengan penyesalan, masih bertahan. Kakek, apa sebenarnya penyesalannya? Murid, malu. Kilyarga Guru. Murid-muridku ini di seluruh dunia, di berbagai bidang, telah mencapai prestasi besar. Asalkan, ketika tongkat kekuasaan ini kuhentakkan ke tanah, para bangsawan dan keluarga kaya terkemuka di dunia akan bersujud di hadapanku. Nenek buyut, apakah tongkat ini benar-benar sehebat itu? Bisa memerintah seluruh dunia? Bagaimana? Kamu tidak percaya? Bicara banyak, tetap tidak bisa mengubah kebiasaan membual. Kita anggap saja sebagai lelucon. Nenek buyut, bukan hanya kami berdua yang tidak percaya. Teman-teman di live streaming juga tidak percaya. Sudah 100 hari sejak keluar, sebenarnya tidak ingin mengganggu dunia. Tapi justru diganggu oleh dunia. Kalau begitu, ikuti saja kehendak alam. Kekek. Ini, apa yang terjadi? Nenek buyut, tadi, apakah itu gempa? Anggap saja gempa. Syukur sudah berhenti. Nenek buyut, Anda baik-baik saja? Baik-baik saja. Heng, live streaming kita. Langsung menuju puncak tangga lagu global. Ini semua berkat nenek buyut. Asalkan kalian senang, itu hal sepele, Aheng. Kamu membuat nenek buyut merasakan kebahagiaan keluarga. Nenek buyut dengan senang hati melakukan apapun untukmu. Nenek buyut. Denganmu, hidup cucu baru berarti. Kenapa kamu datang lagi? Aku benar-benar perlu bertemu dengan Walau. Aku punya kabar penting untuknya. Kabar apa? Kalian kekurangan uang lagi? Tidak. Kami menemukan nenek buyut. Apa? Nenek Payet. Apakah kalian benar-benar menyampaikan urusanku kepada kakek Hua? Aku peringatkan kamu. Jika ini tertunda, kalian tidak akan bisa bertanggung jawab. Sekarang para pejabat dari berbagai negara ingin bertemu kakek Hua. Mereka harus membuat janji terlebih dahulu. Kamu tunggu saja. Aku mohon, tolong sampaikan pesanku kepada Hualau. Katakan kami menemukan pendiri konsorsium. Pendiri konsorsium apa? Kamu terus mengganggu di sini. Jika tidak pergi, aku akan menyuruh orang mengusirmu. Akhirnya dapat. Aku ingin bertemu Duk Hua. Aku punya foto tongkat Tai Shizu. Ribut apa ini, Bos Hua? Gadis ini mengganggu dan bilang dia punya foto tongkat Tai Shizu. Aku benar-benar punya fotonya. Lihat. Cepat beritahu. Aku ingin bertemu langsung dengan kakek, Bos Hua. Kamu yakin? Jika foto ini palsu, bisa membawa. Bahaya Mount Untakmo. Meski begitu, aku harus mencoba, karena Ini adalah keinginan terakhir kakek. Nenek buyut, aku baru saja memfoto tongkatmu. Jangan marah ya. Tidak mungkin. Sepertinya kamu sudah membuat pilihanmu. Pilihan apa, nenek buyut? Artinya, mulai sekarang, kamu tidak akan menjadi orang biasa lagi. Setiap gerakanmu akan menimbulkan gelombang besar.
Kamu harus menyelamatkan nyawa Tuan Tua. Kami sudah berusaha, tapi aku tidak mau mendengar alasan. Keluarkan banyak uang untuk memanggilmu, untuk mengobati. Bukan untuk mendengar keluhanmu, pelayan tua. Maaf. Apa gunanya maaf? Pergi. Semuanya pergi. Paman Montag. Ada apa, Paman Mo? Aku punya foto, ingin menunjukkan kepada kakek. Dari mana fotonya? Dari gadis itu. Tidak masuk akal. Mengingat ini pertama kalinya kamu begitu bodoh. Jika ada kesempatan berikutnya, jangan salahkan aku jika tidak mempertimbangkan hubungan kita, Paman Mo. Aku tahu foto ini asli. Aku juga tahu betapa seriusnya masalah ini. Aku tidak akan mempermainkan tongkat kekuasaan ini. Konsekuensi yang kamu bayangkan. Hanya kemarahan kakekmu? Tidak. Aku beritahu kamu, jika hal ini diketahui oleh sang penjaga, keluarga Hua pasti akan hancur. Anak kedua. Kamu adalah yang pertama di antara anak-anak ini yang berani melakukan hal seperti ini. Kamu tahu keinginan dan kekhawatiran terbesar sang tuan tua sepanjang hidupnya. Apa itu? Yaitu pemilik tongkat ini, gurunya, Paman Mo. Aku jamin dengan nyawaku, foto ini pasti asli. Baiklah, aku tidak akan memberitahu sang tuan tua tentang hal ini. Cepat hapus fotonya. Aku akan menganggap tidak ada yang terjadi. Paman Mo, aku tahu, kamu sudah puluhan tahun bersama kakek. Dan kamu adalah orang yang paling dipercayainya. Sekarang, satu kata darimu. Bahkan lebih berpengaruh daripada kata-kata keturunan keluarga Hua. Hari ini, aku harus membuat kakek melihat foto ini. Bahkan jika harus menjamin dengan seluruh aset keluarga kedua. Kamu benar-benar sudah mempertimbangkannya? Aku sudah mempertimbangkannya. Tunggu di sini. Sang tuan tua, kamu datang. Dokter bilang, kamu harus istirahat yang cukup. Aku takut jika aku menutup mata, aku tidak akan bisa membukanya lagi. Siapa yang baru saja datang? Anak kedua dari keluarga kedua. Jia bilang. Dia mengambil foto dan memintaku untuk menunjukkannya padamu. Foto apa? Lihat, ini fotonya. Setiap gerakanmu akan menimbulkan gelombang besar. Seberapa besar gelombang yang bisa ditimbulkan oleh satu foto? Bukankah ini hanya foto tongkat kekuasaan biasa? Kamu bisa melihat sesuatu? Tidak terlihat. Lihat lebih dekat tekstur di atasnya. Hahaha. Naga? Itu seekor naga. Nenek buyut. Tongkat ini asli. Cepat, panggil anak kedua masuk. Cepat, baik. Anak kedua, ikut aku. Kakek, bagaimana kamu mendapatkan foto itu? Itu dari keluarga Du di Shangjing. Belakangan ini, mereka terus meminta untuk bertemu denganmu, ingin menunjukkan foto itu padamu. Benarkah? Suruh mereka datang. Cepat. Ya, kakek. Bagaimana? Kakek bilang, dia ingin kamu masuk sekarang. Akhirnya akan bertemu dengan Duk Hua. Legenda mengatakan, ini adalah keberadaan paling puncak di kawasan bisnis Dragon Descendant. Jawang di balik banyak konglomerat dan keluarga kaya, Duk Hua. Bagai dewa yang tak tertandingi. Duyan dari keluarga Du Shangjing menghadap Tua Hua. Mendekatlah. Tua Hua. Bawa tongkat kekuasaan itu, biar aku lihat. Tua Hua, tongkat itu tidak ada di tanganku. Lalu dari mana fotomu itu? Tua Hua, tongkat itu tentu saja ada di tangan Tai Shizu. Apa katamu? Guru kita masih hidup? Benar? Tuan tua, jangan terlalu bersemangat. Maksudmu, pemilik tongkat itu, yaitu guruku. Dia masih hidup? Ya. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Kakek, tuan tua. Jika ada apa-apa dengan kakekku, aku pasti menuntutmu. Lepaskan dia. Guruku. Dia benar-benar masih hidup? Aku tidak berani membohongimu. Aku kesini, khusus untuk memberitahumu ini. Tai Shizu Yang Teramat sekarang berada di Shangjing. Tua Hua, lihatlah.
Ini video Taishizu. Itu guruku, itu guruku. Guru, ini aku. Aku Guo Chang. Guru. Muridmu ini memalukan. Tidak bisa berbakti di sisimu. Apakah guruku baik-baik saja sekarang? Taishizu sangat sehat. Beberapa hari lalu masih memarahi ibuku. Guru yang terhormat, tetap seperti dulu. Keras di luar, lembut di dalam. Sebenarnya, hatinya penuh dengan belas kasih. Di saat ini, Tuan Tua, bukan lagi Dukhua yang perkasa, hanya seorang anak yang sederhana menunggu pulangnya orang tua. Lao Iar, cepat siapkan pesawat. Aku harus pulang, menemui guruku. Kakek, kondisimu belum sepenuhnya pulih. Tidak cocok untuk perjalanan jauh, apalagi naik pesawat. Yang penting bisa bertemu guru, segalanya tidak penting. Taigong, maaf lancang, tapi Taishizu sekarang mungkin tidak ingin bertemu siapapun. Selain cicitnya, tidak ada yang bisa memintanya keluar. Guru tua itu masih memiliki sifat yang sama. Asal kamu tidak mengganggunya, meski langit runtuh. Dia sendirian yang akan menanggungnya. Anak ini, apakah dia keturunan guru? Ya, tapi sepertinya dia belum terlalu paham tentang identitas Taishizu. Dia akan segera mengetahuinya, seiring dengan kemunculan tongkat kekuasaan. Mereka yang selama ini bersembunyi, seharusnya sudah muncul. Siapa mereka? Jangan banyak tanya, nanti kamu yang kena masalah. Aku akan menemui guruku. Aku ingin berbakti kepada beliau. Aku akan memberikan hadiah besar untuknya. Kamu beritahu Lao Cheng, bilang. Guru tua itu masih hidup. Ya. Nenek buyut, ini apa? Kok rasanya tidak enak sekali? Cucuku, ini adalah minuman khusus yang nenek buyut siapkan untukmu. Itu adalah dozi dari Xiangjing. Nenek buyut, bau dozi ini benar-benar tidak sedap. Aku juga tidak bisa meminumnya. Dari cara kamu bicara, sudah jelas kamu belum pernah merasakan susahnya hidup. Di masa lalu, saat orang berkecamuk, rakyat biasa ingin minum ini pun tidak bisa. Aku memang belum berpengalaman. Sekarang, aku akan mencoba merasakan pahitnya hidup. Halo. Apa? Baik, aku mengerti. 11 yuan, tadi platform meneleponku. Mereka bilang ingin menjadikanku bintang internasional top. Bintang internasional top? Bagaimana mungkin? Dari mana platform punya uang? Aku juga tidak tahu, mereka bilang. Ada dana dari luar negeri yang masuk. Dan syaratnya adalah membuatku terkenal. Jangan-jangan nenek buyut? Nenek buyut, inikah yang kamu maksud dengan masalah? Ya, sangat merepotkan. Tidak diminta malah diberikan. Diberikan yang terbaik lagi, sampai mengganggu waktu minum doziku. Aku juga ingin punya masalah seperti ini. Nenek buyut, kalau aku menerima tawaran mereka, nanti. Kalau mereka meminta bantuan kita, bagaimana? Ngapain dipikirkan? Kalau diberi, terima saja. Ini semua adalah hutang mereka padaku. Ayah, dana sudah masuk. Tongkat awal dengan Tuan Jiaheng sudah berhasil. Bisa memulai rencana selanjutnya. Baik, kerja bagus. Segera adakan pertemuan global. Ya, Bos Hua, ini. akan kuperlihatkan mengapa semua orang menyebut keluarga Hua sebagai Caebol dan menyebut kakek sebagai yang mulia. Silakan. Dalam 10 menit, semua orang harus online. Yang terlambat akan dikeluarkan dari kamar dagang. Ketua, aku sudah datang. Raja modal Shangguan Peng sudah online. Raja Property Jack Wang online. Kecua, aku tidak terlambat kan? Tepat waktu, ayah. Hei Kek Fong, Fong Tianxiang online. Halo ketua, silakan duduk semua. Raja elektronik, raja mesin, raja farmasi, raja energi, raja hiburan. Semua sudah online. Rupanya inilah Caebol. Orang-orang penting yang jarang kita lihat hari ini. Datang semua dalam 3 menit. Ketua, ada urusan apa kali ini memanggil kami? Ayahku dan Pak Seng ingin menemui seseorang. Tapi tidak boleh sembarangan, harus menyiapkan hadiah besar. Untuk bisa bertemu, Pak Hua ingin menemui siapa? Nenek buyut dari Superhost Jiang Heng. Yunshu,
Kau putri keluarga Feng yang terhormat. Hanya bermalas-malasan di rumah setiap hari. Hanya tahu menonton siaran ini, ayah. Keket, Kau ingat nenek tua kemarin? Ingat, diduga. Anggota Dewan Kamar Dagang itu. Dia bukan anggota Dewan. Kuduga juga bukan. Sekarang di Kamar Dagang Langit Bumi ini. Hanya ada 2 anggota Dewan. Mana mungkin ada yang ketiga. Dia adalah pendiri Kamar Dagang. Pendai Rai. Wah, nenek tua ini cukup menakutkan ya. Cepat bersiap-siap, sebentar lagi. 2 anggota Dewan Kamar Dagang yang masih ada akan datang ke Shangjing. Kita harus mempersiapkan penyambutan. Aku mengerti. Wah, penonton siaran sudah 300 juta. Rupanya platform benar-benar mempromosikan kita. tak kesangka platform ini kakap menepati janji. Cucuku, bisnis ini menyenangkan bagimu kan? Tentu senang, Nenek Buyut. Ini adalah impianku dan 11 Yuan sejak kecil. Akhirnya bisa terwujud. Terima kasih, Nenek Buyut. Tak usah berterima kasih. Asal cucuku senang, aku pun senang. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Xin Yao, tanyakan pada putra tertua keluarga Jiang. Apa yang ingin dia beli? Aku tanya? Bagaimana aku bertanya? Putra Jiang tidak menyukaiku. Apa yang kau pikirkan? Tanyakan apa yang sebenarnya dibutuhkan keluarga Jiang sekarang. Dengan begitu, keluarga Feng baru punya kesempatan bangkit. Oke, aku langsung tanya di live stream dia. Yang Master Jiang, ada yang mau dibeli? Belakangan ini, emang ada satu hal yang sangat pengen aku beli. Aku mau beli rumah buat nenek buyutku. Rumah? Itu keahlianku. Kasih kesempatan dong. Enggak, aku punya uang sendiri. Keket, dia bilang dia mau beli rumah. Rumah. Kebetulan, aku punya pilihan yang cocok. Jangan-jangan yang kakek maksud villa mewah di Jiangnan itu? Yang Nanjiao, ja? Keket, dia bilang dia mau beli rumah. Rumah. Kebetulan, aku punya pilihan yang cocok. Jangan-jangan yang kakek maksud villa mewah di Jiangnan itu? Jiangnan Yuhao? Iya, benar, Jiangnan Yihao, ayah. Villa itu sekarang jadi barang antik dan bersejarah. Harganya 10 miliar. Beli, harus dibeli. Dan harus cepat. Soalnya sekarang banyak orang juga nonton siaran langsung Jiang Heng, mungkin aja. Udah ada yang duluan gerak. Ok, jadi. Aku langsung gerak sekarang. Apa? Mau beli villa? Aku harus cepat kasih tahu nona besar. Ambil Jiangnan Ihao secepatnya. Jiangnan Ihao. Aku pasti dapetin. Siapa yang berani saingin aku? Naiwan terahannya. Paman kecil udah bilang, buruan pergi. Beli Jiangnan Ihao. Siap? Nomor 2. Kau buruan hubungi developer properti di Shangjing. Aku tahu mau kasih hadiah apa buat Shifu. Kekek. Tenang aja, aku udah suruh orang keluarga Hua ke Shangjing. Tinggal kakek perintah, kami pasti bisa dapetin. Properti terbaik di Shangjing. Bagus, bagus. Ini kayaknya bukan rumah yang kita lihat dari tadi. Jangan-jangan salah? Aheng, ini kayaknya bukan yang mau kita beli. Rumah itu. Yang Master Wang, rumah ini. Kau yang cariin? Aku nggak tahu juga. Aku cuma ikutin nomor telepon yang dikasih kakekku. Katanya Jiangnan Ihao Court. Kok malah cari General's Mansion? Paman kecil, tunggu sebentar. Aku telepon dulu. Rumah ini kelihatannya mahal banget. Tapi kita cuma punya 1,2 miliar. Gimana kalau kita pergi aja? Nenek Buyut. Wah, bagus. Nggak nyangka ini General S. Mansion. Sudah lebih dari 100 tahun, masih terawat dengan baik. Sama sekali tidak berubah. Nenek Buyut. Rumah nenek buyut ini, kita. Nenek ini, pastilah pemilik kediaman jenderal ini. Bagaimana kamu tahu aku pemilik kediaman jenderal ini? Sejak zaman kakek buyutku, kami sudah menjadi kepala rumah tangga di kediaman jenderal ini. Beliau berpesan, jika ada seorang tua yang beraura mistik datang, anggap saja dia sebagai pemilik. Kediaman jenderal ini adalah rumahnya. Tidak mungkin, pendapatan operasional kediaman jenderal ini setiap tahun mencapai 100 juta. Bos Liu yang sangat cerdik ini, mana mungkin menjualnya? Rumah tradisional ini bagus, meski tidak sebanding dengan kediaman bangsawan. Tapi nenek moyang menyukainya, baiklah, ini saja. Celaka, Nenek Buyut menyukainya. Tidak punya uang sebanyak itu. Rumah ini sudah dibayar, aku di sini. Hanya bekerja sebagai kepala rumah tangga, kalian bisa langsung pindah masuk saja.
Siapa yang begitu dermawan? Dua cucu baik, lihatlah, inilah. Harga yang harus dibayar bersama nenek moyang. Baru bertindak langsung memberikan properti miliaran, inilah harga yang harus dibayar bersama nenek moyang. Beritahu si bocah yang memberikan rumah untukku. Suruh dia segera kembali menemuiku. Baik. Halo, ayah, guru besar ingin bertemu. Baiklah. Adik Cheng, dengarkan? Guru bilang, ingin bertemu kita berdua. Aku dengar bagus sekali. Anak kedua, cepat siapkan pesawat khusus. Aku dan adik Seng akan kembali ke Beijing. Kakek, kondisi kesehatanmu sekarang tidak memungkinkan naik pesawat. Jangan bicara lagi. Daun jatuh ke pangkalnya. Meski hidupku sampai akhir, aku harus bersujud di depan guru, memberi penghormatan dan bakti. Baik kakek, aku segera urus. Baik kakek. Duk Hua akan pulang, kamu. Cepat beritahu 3 keluarga besar. Siapkan penyambutan. Baik. Dad Ang, Dad Ang. Lao Zheng, Anda datang. Alang, Anda datang. Alang, kenapa kamu? Kamu baik-baik saja? Ah, inikah Duk Hua yang termasyhur itu? Direktur Seng sepertinya juga datang. Lau Hua, Anda bisa dengar aku? Bawa aku menemui guru. Lebih baik bawa dia ke rumah sakit dulu. Lihat kondisi tubuhnya ini. Jangan dulu ke rumah sakit. Hua Lau menggantungkan napasnya hanya untuk bertemu guru. Kita temui guru dulu, oke? Mengerti? Beritahu mereka untuk membuka jalan mengantar Hua Lau pulang ke kampung halaman. Shi Xiong, kita sudah sampai di rumah guru. Sudah sampai, aduh. Aduh, kakek, lebih baik kakek duduk saja, jangan temui guru. Aku akan merangkak pun sampai di depan guru. Hello. Tunggu sebentar, jangan sampai terbentur. Aku akan telepon putriku. Siapa? Hello. 11 Yuan, cepat bangun. Ayah ada hal penting untuk dibicarakan. Gila ya, tengah malam telepon. Cepat turun, ada tamu penting datang. Apa? Tamu penting? Aku lihat siapa yang tidak berguna ini. Guru, kami ini. Jangan bergerak, jangan ada yang maju. Ternyata kalian berdua, anak nakal. Guru, maafkan kami sudah kembali. Kami sudah kembali, akhirnya bertemu guru. Maafkan kami. Aku tidak bisa membawa semua Shi Xiong kembali kepada guru. Berpisah begitu cepat, puluhan tahun hanya tinggal satu napas. Sangat memalukan. Sudah, bangunlah semua. Adieu, lihatlah. Rambut Hua Lau dan Seng Lau sudah menghitam. Rambutmu hitam. Punyamu juga hitam. Dengan begitu, Anda bisa memperpanjang usia 30 tahun. Terima kasih, Guru. Bangunlah. Hanya saja tengah malam membuat orang tidak bisa tidur nyenyak. Aduh, kepalamu ini. Urusan dunia, bersatu lama pasti terpecah, terpecah lama pasti bersatu. Sekarang laut tenang, negara aman sentosa. Aku juga harus menikmati kebahagiaan duniawi ini. Guru, Anda masih bisa bertahan 100 tahun lagi. Orang tua, semangat setinggi apapun, tidak bisa melawan usia. Cucu, tongkat kekuasaan ini akan kuberikan padamu mulai sekarang. Nenek buyut. Yunshuku punya penerus, hahaha. Hormat pada Tuan Muda.